Kita akan bergabung dengan dua jurnalis kami dari Makassar, Sulawesi Selatan dan juga Denpasar, Bali. Kita akan panggilkan dulu yang pertama dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Edwin Darwis. Selanjutnya dari Denpasar, Bali ada Sinta Pramadewi. Saya akan bertanya dulu kepada Edwin. Edwin, selamat pagi. Aktivitas apa yang sedang dilakukan di TPS tempat Anda berada di belakang Anda? Iya, Woro dan juga saudara, memang sekarang sudah menunjukkan pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah. Namun memang TPS 014 di Kecamatan Wajo, Makassar ini masih melakukan perhitungan suara. Ini baru saja selesai di belakang saya. Teman-teman dari TPS ini telah melakukan penghitungan suara sejak kemarin hingga pagi hari ini karena memang ada sejumlah kendala-kendala yang dirasakan seperti itu. Nah, dari total 14 TPS yang berada di kelurahan ini, saudara, memang ada dua pantauan kami yang sempat masih melakukan perhitungan suara hingga pagi hari ini karena terjadi pengulangan perhitungan suara. Itu informasi yang kami dapat dari Ketua KPPS di sini karena memang pada saat perhitungan ada terjadi sedikit kesalahan proses perhitungan sehingga mau tidak mau perhitungan suara harus diulang kembali dan akhirnya ya tembus pagi. Itu adalah istilah mereka yang akhirnya memang melakukan perhitungan hingga pagi hari ini. Nah, saudara, dari sekitar 26.348 TPS yang ada di Sulawesi Selatan, memang pantauan kami sebagian besar telah merampungkan perhitungan surat suara hingga malam tadi seperti itu. Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa sebagian kecil masih harus terus melanjutkan perhitungan hingga pagi hari ini karena banyaknya jumlah surat suara yang harus dihitung, lalu juga memang sejumlah kendala yang masih dirasakan oleh para petugas. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang ada, Woro dan juga saudara, kalau kami rangkum sedikit untuk Anda, khususnya di Sulawesi Selatan, memang tentunya permasalahan DPT masih menjadi kendala. Apalagi masih banyak masyarakat di Sulawesi Selatan yang harus menggunakan hak suaranya itu dengan menggunakan elektronik KTP. Karena memang masih ada yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Sehingga mengapa memang sejumlah daerah di Dukcapilnya harus buka di tanggal 17 April karena banyak yang harus masih mengambil iktp-nya untuk bisa menggunakan hak suaranya. Nah, itu adalah permasalahan yang masih muncul memang di pemilu 2019 ini. Nah, informasi yang juga kami ingin sampaikan, saudara, ternyata memang dari 26.000 TPS yang ada di 24 kabupaten kota, kalau kami sampaikan atau memang dari hasil survei sementara yang kami terima dari Litbang Kompas juga, memang ternyata untuk wilayah Sulawesi Selatan suara dari pasangan calon presiden 02 ini lebih unggul ternyata dibanding dengan pasangan 01. Cukup berbanding terbalik jika kita lihat dengan pemilu di tahun 2014 lalu. Kalau kita bandingkan saat itu Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala yang merupakan putra daerah memang menang cukup tinggi seperti itu, sekitar 51%. Itu adalah suara yang dimiliki Jokowi pada saat itu. Tapi ternyata saat ini setelah sudah ada quick count dari Litbang Kompas, ternyata Jokowi dan juga Ma'ruf Amin hanya meraih suara sekitar 37%. Lain halnya atau bisa dikatakan cukup berbalik dengan pasangan 02. Saat itu Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa hanya meraup suara sekitar 48%. Namun ternyata di Pilpres kali ini cukup signifikan mencapai 62%. Itu suara yang didapatkan dari hasil quick count sementara. Ternyata memang 02 lebih unggul dibanding 01 di wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai faktor tentu diperhatikan. Misalnya seperti karena saat itu ada Yusuf Kala yang memang berpasangan dengan Jokowi JK, Jokowi maksud kami, dan kita tahu bahwa JK adalah putra daerah. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa sepertinya faktor tidak adanya lagi sosok dari Sulawesi Selatan yang mengakibatkan suara Jokowi ini ya lebih rendah dibanding 2014 lalu. Woro. Terima kasih Edwin Darwis dari Makassar, Sulawesi Selatan.